fine, masih oke aja sih. Kita beres. Buang lagi ya, udah busuk nih. Ini kalau terlambat nih, kalau kan udah pernah nyebar ini. Nih. Tuh. Ini. Nih pagi hari ini ya, kita yang teman-teman lihat nih ya, kita lagi mengerjakan Botrytis drops ya. Jadi yang seperti biasa guys ya, yang busuk-busuk itu kita buang-buangin semua gitu loh, kita guntingin semua gitu dari ujung ke ujung ya. Dan kita mulai dari sisi luar dulu ya, baru ke dalamnya lagi gitu di row yang sama gitu kan. Jadi kita nih mengerjakan ya, misalkannya nih ya, hari ini hujan nih, waduh, jadi harus dikerjakan hari besoknya atau esoknya lagi gitu ya, harus dibuang-buangin itu buah-buah ya. Kalau nggak paling lama sih mungkin dalam jangka waktu mungkin 3-4 hari lah gitu ya. Ini biasanya kerja kayak gini nih guys ya, hanya sebelum di harvest gitu loh, dia punya buah-buahnya gitu ya. Jadi apa yang misalkannya kapan ya, hujan gitu kan ya, nah kita tuh bukan gitu ya, grower tuh ya, mereka tuh harus jangka waktu tuh kalau itu untuk di spray ya kan. Itu kalau nggak tuh banyak yang misalkannya hari ini hujan nih ya, terus besok panas gitu, itu kadang tuh gimana ya, bisa bikin busuk gitu loh guys. Itu buah-buah itu sayang banget gitu loh ya kan. Jadi tuh kita tuh ya, kita maaf sekali lagi, ini mesti yang grower ya gitu, mereka tuh harus buru-buru di spray ya. Apalagi kalau misalkannya tuh grower udah panggil viticulturist ya gitu kan ya, untuk ngecek gitu buah-buahnya gitu ya, apakah sudah siap untuk di harvest atau belum gitu. Kadang tuh ya mereka tuh bisa ngecek yang seperti kita mention gitu guys ya, dari video sebelumnya gitu kan ya, yang kita mengajarkan untuk Botrytis drop gitu guys ya. Ngecek gitu ya, misalkannya tuh buahnya tuh ada di Blix mungkin 15-16 gitu ya, itu harus sudah di buru-buru di harvest tuh guys. Kalau kan nanti banyak busuk gitu loh. Kadang gitu kelihatan sih udah berbuah gitu kan ya, tapi masih nunggu juga gitu loh, karena kadang-kadang kalau itu belum siap buahnya gitu. Ada sebagian mungkin ada yang manis gitu ya, tapi nggak semuanya manis juga gitu. Jadi itu harus ditentukan oleh para ahlinya gitu, viticulturist ya gitu ya. Karena tuh di sini tuh sangat gimana ya, banyak grower gitu, mereka tuh sudah pasti panggil viticulturist gitu kan, untuk memastikan, dan mereka tuh yang kasih saran apa aja yang dibutuhkan. Jadi tuh kayak viticulturist gitu guys ya, tuh mereka tuh
lebih tinggi daripada winemaker gitu loh, ya kan? Mereka tuh para expert gitu ya, viticulturist gitu loh. Mereka tahu misalkannya awal tahun ini misalkannya gitu ya, dimana tuh mereka kan pruning gitu kan ya, grower panggil kontraktor panggil para ahlinya gitu ya untuk prunernya gitu kan ya, sama ya semuanya untuk repress semua gitu kan ya, musim pruning gitu. Nah mereka ngelihat nih, misalkannya dicek juga sama mereka gitu loh, itu mereka tuh ngecek ya, bukan hanya dari pohonnya juga gitu, dari kesuburan tanahnya gitu guys, ya kan. Kadang tuh tanahnya tuh juga ngaruh gitu loh, untuk apakah itu bisa menghasilkan banyak buah atau buahnya kayak bagaimana gitu kan ya. Mereka dicek tuh, dilihat dari tanahnya gitu loh. Misalnya dilihat, wah ini tanahnya, ambil sampel gitu kan ya, groundnya tanahnya gitu kan ya, di ground misalkannya itu kurang subur atau bagaimana, untuk di musim pruning gitu kan, tuh masih musim dingin tuh kan tuh ya. Terus maka tuh sewa apa ya, kayak perusahaan yang hewan-hewan gitu yang untuk domba-dombanya gitu loh. Ya seperti biasa kan ya, kita kalau lagi musim pruning gitu kan ya, itu pasti banyak grower-grower gitu ya. Mereka bawa binatangnya gitu, hewannya gitu, domba-domba untuk pup di situ gitu loh. Itu bisa jadi pupuknya pohon-pohonnya gitu, jadi biar subur gitu dipupin gitu loh. Jadi dari musim pruning gitu kan ya, ke nggak tahu tuh dari mana tuh yang punya hewan-hewan domba gitu, itu juga mereka tuh panggil kayak gitu, mereka dibayar gitu loh untuk pup di apa namanya, dia punya kebunnya gitu loh. Itu kalau misalnya musim pruning gitu kan ya, kita misalnya kerja gitu kan ya, buset, kita ngeliat nih, aduh banyak domba nih, banyak pupnya, kita kerja gitu pasti udah kena pup sepatu gambutnya kita gitu loh. Jadi kalau kita mau pergi balik ke mobil tuh udah bau pup semua gitu loh. Ada, untuk kita tuh kadang-kadang tuh ya, kita mesti smart, kita mesti bawa kantong plastik yang gede gitu kan ya. Jadi sebelum kita naik mobil, kita buru-buru buka gambutnya kita kan, banyak banyak pupnya tuh kan ya, masukin kantong plastik, terus langsung kita harus ganti sepatu gitu. Kita sering kayak gitu guys di musim winter gini, musim pruning gitu kan, ganti sepatu gitu loh guys. Kita nih guys, banget lagi nih busuk-busuk ya. Ini katanya sih ya, ini udah 3 atau 4 minggu terlambat untuk mengerjakan ininya nih. Dia ninggalin last minute untuk di harvest, baru di ini dulu baru di harvest. Terlambat ini, soalnya banyak banget yang busuk ini guys. Set dah. Deh. Banget lagi. Tuh, ya kan guys. Masih fine, masih oke aja sih.
buang lagi ya, busuk nih. Ini kalau terlambat nih, kalau kan udah pernah jebak ini. Nih, tuh. Ini. Nih, tuh. Sini juga tuh. Ini. Set. Nih, buset nih. Ini yang busuk kayak gini, guys. Situ buah tuh. Ini juga nih, buset, potaris. Set. Ini sebenarnya butuhkan 20 orang nih guys, kerja kayak gini nih ya. Soalnya nih kita di satu sisi airtime, satu demi satu dulu, nggak langsung semuanya gitu. Wih, matahari udah nongol nih. Ini deh. Banyak sih grower ya, mereka sengaja kali itu ya untuk nggak terlalu dipusingin banget gitu ya, apalagi ini untuk Sauvignon Blanc gitu ya, di harvest itu mereka tuh pakai mesin punya guys. Jadi tuh mereka datang mesinnya gitu kan ya, mereka tuh tinggal di gimana ya, cuma di shake aja gitu pakai traktor gitu loh ya kan. Dan mereka tuh pada gimana ya, mungkin viticulturesnya advice gitu kan ya, mungkin karena ngeliat tuh parah banget gitu kan ya, jadi mereka tuh harus dibuang-buangin tuh ya yang busuk-busuk ya. Jadi juga tuh supaya mencegah aja gitu banyak yang busuk-busuk di pas lagi di shake sebelum bawa ke mana, ke winery gitu kan ya. Beda-beda kan, ada yang contohnya aja yang kita bisa tahu gitu kayak Two Rivers atau Matua Wines atau apa, Cardi Bay atau apa gitu ya, mereknya apalah gitu kan ya. Yang seperti teman-teman lihat kan, bisa tahu semua dari supermarket gitu kan ya. Tuh banyak banget tuh di New Zealand sini guys. Di sini tuh wine kayak gitu tuh nggak terlalu mahal gitu loh. Kayak misalnya ada yang $8, ada yang $10, $11, $12. Ada juga yang mungkin $30-40 gitu kan ya. Tapi itu semua banyak semua label-label tuh ya, apalagi kalau bisa kita ke supermarket itu banyak banget pilihan guys wine gitu. Jadi kita tahu semua gitu yang nama-nama yang udah ada gitu brandednya gitu kan ya. Jadi mereka tuh beda-beda kayak maunya kayak bagaimana, karena tuh dari winemaker juga tuh, dari
winery mereka tuh misalkannya pengen oke, kita mau harvest yang untuk Sauvignon Blanc gitu ya, contohnya gitu. Mereka tuh mau ingin kurangin berapa ya gitu ya, kayak tahun lalu tuh yang seperti kita udah mention guys ya, itu banyak banget guys vinnya tuh yang nggak dipetik buahnya, jadi itu harga buahnya tuh anjlok banget gitu di yang misalkannya ya taruh harga per tonnya gitu ya, mereka jual tuh ada 8 tahun lalu sih kita tahu tuh sekitar berapa ya, 3.000-an, mungkin kan agak lebihan kali ya. Tapi tahun lalu pas lagi itu price-nya tuh demand untuk Sauvignon Blanc untuk wine apa gitu jatuh gitu. Jadi pihak dari winery gitu mereka tuh harganya jatuh gitu, mereka nggak mau ngambil banyak-banyak dan dipilih-pilih gitu siapa yang mau diambil gitu kan ya. Di harga itu mungkin setengahnya kali ya kan, jadi itu banyak juga ada yang nggak diambil, nggak dipetik gitu maksudnya gitu ya. Jadi kasihan banget gitu para grower pada kayak gimana ya, capek-capek udah tanam, udah perawatan ya kan, dari musim pruning kan diprune semua gitu kan ya, terus ada yang kerjaan wire dropping ya kan, terus wire lifting, terus apalagi tuh ya macam-macam semuanya gitu ya. Untuk maintenance-nya juga, wire lifting yang pertama, wire lifting kedua, wire lifting ketiga, wire lifting final, wire lifting gitu ya kan. Terus kerjaan apa lagi ya, kerjaan kayak butt rubbing apa semua ini itu kan. Jadi tuh mereka tuh semua kerjaan tuh ya sia-sia aja gitu, karena kebanyakan yang nggak dipetik gitu loh, nggak di harvest gitu. Jadi mereka tuh pada gimana ya, putus asa juga gitu. Ada yang sampai dijual karena nggak sanggup atau bagaimana untuk maintenance-nya gitu, terus juga nggak dapat penghasilannya gitu kan ya. Jadi kayak kasian juga sih ya yang kayak begini gitu loh. Ya kalau di sini sistemnya sih bisa aja sih mereka forward tuh bisa akhir tahunnya gitu mereka bisa bikin kayak seperti apa ya, kayak making a loss gitu ya, perusahaan itu mau rugi gitu. Nah itu bisa pajaknya juga tuh ya bisa kembali lagi juga gitu loh. Di sini sistemnya kayak gitu guys ya kan. Para company gitu misalnya nggak bikin duit tuh bagaimana, kerugiannya ya mereka bisa klaim atau bagaimana lah gitu ya, atau asuransi juga gitu ya. Misalkannya bad weather atau bagaimana gitu kan, atau contohnya aja ya bisa kebakaran atau bagaimana contohnya gitu, asuransi lah, ada asuransi mereka juga gitu kan ya. Jadi ya tetap aja sih mereka juga pasti kasihan juga pada nggak dipetik buahnya gitu loh, nggak bikin profit untuk mereka punya vineyardnya, perusahaannya mereka gitu guys ya. Nah ini nih yang untuk alat pengusir burung-burung tuh guys tuh tadi tuh ya kan, yang seperti teman-teman lihat kan tuh ya. Jadi kalau soal itu dia bunyi tar gitu kayak suara tembakan gitu tadi tuh guys. Ini sekarang kita lagi ditemenin ya sama anjing pemilik kebunnya gitu ya. Kita lempar stick gitu ya, pasti dikejar sama dia tuh kan. Gue juga lempar lagi, wow, dia bukan kita aja, pegawai lain juga dia disamperin sama anjingnya gitu. Untuk bermain sama dia gitu, kesepian kali anjingnya kali ya tuh, sampai ngejar tuh sticknya gitu ya, luas juga gitu halamannya ya. Ini juga untungnya sih ya, pagi hari ini kerja itu kita tuh nggak terlalu panas gitu kan ya, agak sedikit mendung gitu ya pagi harinya gitu. Siangnya sih iya udah mulai panas gitu, tapi untuk pagi hari apa jam 12 gitu baru mulai panas banget gitu. Tapi untuk saat ini masih oke lah ya, nggak terlalu panas juga gitu kan. Tuh kita mesti lihat di daun-daunnya gitu ya, karena tuh banyak yang ngumpet gitu loh, dia punya yang busuk-busuk gitu tuh, sampai gusuk kita mesti buang-buang pelan-pelan gitu ya. Let's go. Jadi untuk hari ini sekian dulu guys ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semua untuk mengikuti kita punya video klip ya, untuk Botrytis Drops, membuang semua yang busuk-busuk buah-buahnya ya. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman sudah melakukan waktu kalian. Sekali lagi terima kasih ya. Tuhan berkati, banyak rezekinya dan sehat selalu dan mendoakan Tuhan. Kalau kita ada salah ngomong atau bagaimana, maaf guys ya. Jadi ya kalau ada pertanyaan atau bagaimana silahkan di komen. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman dan family. Dan ya saat ini terima kasih sekali lagi.
Johansen. Ada orang Let's go. ngerjain, kita nggak kerjain nih guys.